Baik, saya mulai. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kalian buka videonya jam berapa. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita masuk ke pertemuan 11 tentang graf yang seharusnya kita laksanakan minggu ini ya. Saya mohon maaf karena tidak bisa mengisi di minggu ini kami dari para asdos karena ada beberapa hal. Jadi sebagai gantinya kita buat video materi di mana kalian bisa nonton videonya berkali-kali. Jadi kalau masih bingung bisa tonton lagi, kalau masih lupa bisa nonton lagi, pokoknya bisa lah tonton terus ya. Kalaupun masih bingung dan ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup atau PC kami atau mungkin disiapkan pertanyaannya nanti pada saat pertemuan secara offline disampaikan. Jadi bisa kita bahas langsung di sana. Karena rencana saya kita bakal adakan satu atau dua pertemuan di mana di situ khusus untuk membahas hal-hal yang mungkin kalian belum paham ya. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan silahkan disiapkan untuk pertemuan itu. Oke, langsung aja kita masuk ke materi pertemuan 11 tentang graf. Pendahuluan dulu, graf adalah struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan objek-objek discrete sebentar. Atau simple atau not dan hubungan antara objek-objek tersebut, sisi atau edge. Dalam sebuah graf, simpel dapat merepresentasikan entitas seperti orang, kota, atau halaman web. Sementara sisi merepresentasikan hubungan atau koneksi antara entitas-entitas tersebut, seperti persahabatan, rute, atau hyperlink. Representasi objek, noktah, atau bulatan atau titik. Jadi yang ini ya, yang titik-titik ini itu disebut objek. Nah, hubungan antara objek itu pakai garis. Nah, ini garis. Ya, melengkung, ini garis. Ya. Nah, garis ini itu disebut dengan sisi, ya, atau edge. Nah, untuk objeknya itu disebut simpul atau not. Si titik-titik ini disebut itu. Nah, definisi graf. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E. Ditulis dengan notasi G sama dengan V, E. V itu adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, vertices atau notnya. Jadi si titik-titiknya itu si V. E adalah himpunan sisi atau edge atau arch yang menghubungkan sepasang simpul. Jadi misalkan simpul C sama D dihubungkan dengan satu garis. Nah, garis ini itu disebut sebagai E. Nah, graf trivial adalah graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi. Jadi cuma titik tok. Nah, itu graf trivial. Simpul pada graf dinomori dengan huruf ya. A, B, C, sekian Z atau bilangan 1,2, titik-titik, N ya. Atau huruf dan bilangan A1, A2, titik-titik AN. Nah, ini untuk simpulnya ya. Nah, sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan U, V atau dinyatakan dengan E1, E2 sehingga dapat ditulis E sama dengan U, V. Nah, kita masuk ke jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau loop atau sisi ganda multiple edge pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi empat jenis. Satu, graf sederhana, simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Nah, maksudnya gelang itu gimana sih? Nah, maksudnya misalkan si titik ini 2 sama satu itu ada dua garis. Jadi saat bisa dicoret gak ya? Sebentar. Sebentar. Coba. Nggak bisa ya. Pakai apa ya? Ini apa sih? Ini coba. Supaya sebentar saya cari dulu. Bisa nggak dia dicoret-coret? Apa? Nggak bisa. Bukan ini. Coba kalau ini, ini. Oh, nggak bisa ya. Oh, atau gini aja. Ini saya SS dulu. Kalau gitu kan saya buka.
Nah, ini, ini simpul itu kayak gini. Ya, tadi kan diterangkan kan, graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Nah, contohnya itu seperti ini. Start, ini saja. Nah, sip. Jadi, ini kan cuma satu nih, satu garis nih. Sisi ganda atau simpul itu maksudnya dia bisa dua. Jadi kayak gini. Satu ke sini, satu ke sini gitu. Jadi dia di dua titik ini ada dua. Atau satu ini ke sini, ya, atau ke sini, ini nggak masalah. Satunya ada satu lagi yang muter ke sini. Nah, itu dinamakan sisi ganda atau simpul. Nah, ini yang nggak boleh, ya. Kalau seandainya ada ini, maka bukan lagi graf sederhana. Oke? Oke. Nah, lanjut. Sekarang graf tak sederhana, graf yang atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda dan atau gelang dinamakan graf tak sederhana unsimple graph. Graf tak sederhana dibedakan menjadi dua, yaitu graf ganda, multigraf, dan graf semu, pseudograph. Contohnya ini ya, ada si apa namanya? Sisi ganda ini atau gelang ini. Nih, ini makanya disebut graf tak sederhana. Nah, kalau graf ganda atau multiple graf ganda yaitu graf yang mengandung sisi ganda. Sisi ganda menghubungkan satu simpul dengan dua atau lebih sisi, serta tidak mengandung gelang atau loop. Hmm. Sebentar. Nah, jadi dia ada nih si apa namanya? Itu graf yang mengandung sisi ganda. Jadi dia ada si kayak lingkarannya ini nih, ya, serta tidak mengandung gelang. Nah, kalau seandainya em, pseudograph, itu graf yang mengandung gelang. Ini kan sisi ganda ya, bukan gelang ya. Gelang itu yang kayak tadi saya bilang. Jadi dari sini, dari misalkan dari D ketemu lagi ke D, dia ngelingkar. Itu disebut gelang. Sedangkan ini cuman sisi ganda aja. Nah, kalau graf semua itu ada sih gelang itu. Berbeda dengan graf ganda yang tidak boleh memiliki gelang, graf semua dapat memiliki sisi ganda. Graf ini lebih umum dibandingkan dengan graf ganda karena dapat terhubung ke dirinya. Jadi dia ada lingkaran misalkan dari titik ini menuju ke titik ini lagi. Ini disebut si gelang itu atau loop ya. Nah, ini disebut graf semu. Kemudian ada graf tak berarah, undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Ya. Jadi, em, sebentar. Nah, jadi kalau graf nggak apa namanya tidak berarah, itu garisnya lurus doang, tidak ada tanda panah di tengahnya. Ya, bedanya itu. Kalau graf berarah atau directed graph atau digraph, graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Jadi di tengah garisnya itu ada tanda panah. Dia ngarah kemana? Nah, itu disebut graf berarah. Ini kan nggak ada nih, ya, nggak ada. Berarti dia graf tak berarah. Kalau ada, berarti dia graf berarah. Ini jenis-jenis graf, ya. Graf sederhana, sisinya tak berarah, sisi ganda dibolehkan tidak, sisi gelang dibolehkan tidak. Ya, ini catatan atau rangkumannya lah, bisa kalian baca. Oke, kita langsung lanjut aja. Terminologi atau istilah dasar graf. Pertama ada adjacent, bertetangga. Buah simpul pada graf tak berarah, G, dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Contoh, simpul satu bertetangga dengan simpul 2 dan 3, tetapi bertetangga dengan simpul, kan simpul sampul di sini kan. Tetangga itu adalah sebuah simpul di mana mempunyai atau punya sisi yang bertujuan ke simpul lain yang langsung bertemu dengan dirinya. Nah, jadi dia ketika dihubungkan ke sini, dia langsung ketemu nih sama simpul 2. Ini disebut tetangga. Kalau seandainya ada perantara lagi dari 2 ke 4, 1 ke 4 itu bukan tetangga, tapi 4 itu tetangga dari 2, seperti itu. Begitupun 3 merupakan tetangga dari 1, ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada insiden, bersisian. Untuk sembarang sisi E, U, V, sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Misal, sisi 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan 4. Tapi sisi 1 dan 2, sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4. Jadi, misalkan sisi yang ini ya, ini jatuhnya kebalikan dari si adjacent atau bertetangga. Kalau bertetangga itu kita lihat titik-titiknya,
Kalau maaf, kalau bertetangga itu kita lihat dari sisinya atau garisnya. Di insiden itu kita lihat dari titiknya. Ya, seperti itu. Atau bisa dibilang kalau seandainya em, gimana ya cara bilangnya ya biar gampang ya. Iya, jadi hasil akhirnya itu sama-sama titik. Cuman kalau judgment itu kita lihat yang langsung terhubung sama dia. Ya, si titiknya yang kita fokusin. Kalau seandainya insiden, itu yang kita lihat sisinya. Sisinya ini dari arah mana ke mana, kayak gitu. Kebalikannya. Jadi kalau seandainya yang adjacent itu titik satu terhubung ke tetangga yang mana, kalau insiden itu sisi satu terhubung dari titik mana ke mana, kayak gitu. Misalkan sisi 2,3 yang ini berarti ya, yang garis tengah ini. Bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Jadi dia terhubung karena adanya simpul 2 dan simpul 3. Ini disebut bersisian. Sisi 2,4 yang ini itu bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4 ya. Tetapi sisi satu dan 2, sisi 1,2 yang ini tidak bersisian dengan simpul 4. Kenapa? Karena dia ya pisah sendiri kan, tidak terhubung. Nah, ini disebut insiden. Kemudian ada isolated vertex atau simpul terpencil. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Jadi simpul 5 adalah simpul terpencil. Jadi dia ini ya kalau seandainya kalian lihat graf ada satu titik atau satu simpul yang dia nggak punya kawan sama sekali, yang dia nggak terhubung sama siapapun, itu namanya simpul terpencil atau isolated vertex. Seperti itu. Jadi udah pasti dia sendirian kayak gini. Nah, kemudian ada null graph atau empty graph, graf kosong. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong disebut sebagai graf kosong. Ditulis sebagai n besar n kecil, n sama dengan jumlah simpul. Graf di atas adalah graf kosong n5. Jadi si dalam graf ini ya udah cuman ada si titiknya aja, garis dan sebagainya nggak ada, cuman titik sama nama titiknya aja, misalkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini dinamakan null graph. Kemudian ada path atau lintasan. Lintasan yang panjangnya n dari simpul V0 ke simpul tujuan Vn, VO ya maaf. Di dalam graf G adalah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, titik-titik, Vn-1, En, Vn sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, titik-titik, En sama dengan Vn-1, Vn. Ada sisi-sisi dari graf G. Mungkin lebih ribet ya cara bacanya ya, bisa dipahami sendiri atau mungkin kalian bisa cari referensi dari hal lain. Karena kata kalau dipahami melalui kata-kata ini sepertinya agak sulit. Jadi langsung kita lanjut ke berikutnya jenis lintasan. Itu ada lintasan sederhana, simple path. Jika semuanya simpelnya berbeda untuk graf terbuka, dan jika setiap sisi yang dilalui hanya sekali untuk graf tertutup. Kemudian ada lintasan tertutup, closed path, lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Kemudian ada 3 lintasan terbuka, lintasan yang tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Panjang lintasan, jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Ya, jadi panjang lintasan itu jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Nah, ini ada contohnya. Ya, kalau kalian ingat dengan materi sebelumnya, ini termasuk ke dalam graf sederhana yang ini. Maaf, mana ya? Nah, ini graf sederhana ya. Kalau kalian ingat. Nah, lanjut. Lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan sederhana dan terbuka. Jadi kita ibaratkan si garis ini sama ini itu gak ada. Jadi dia kayak gini doang. Satu, kedua, keempat, ketiga. Itu dinamakan lintasan sederhana dan terbuka. Kenapa sederhana? Karena semua simpulnya berbeda. Ya, maka disebut sederhana. Kok terbuka? Karena dia masih ada sisi yang gimana ya? Kalau kita mulai dari titik satu dan berhenti di tiga, itu namanya terbuka. Kalau seandainya dari satu ke satu lagi, jadi dia muter ke semuanya, terus balik lagi ke satu, baru dinamain tertutup. Ya. Jadi lintasan 1, 2, 4, 3, 1 adalah lintasan sederhana dan tertutup. Ya.
Nah, sederhana itu karena garisnya cuma satu. Kalau seandainya garisnya itu udah ganda, seperti tadi ya, ada gelang, kemudian ada apa namanya tadi di sini sebentar. Nah, ini ya, ada gelang, ada sisi ganda. Nah, itu udah bukan sederhana lagi. Itu udah masuk ke sisi lintasan. Udah, ya intinya udah bukan lintasan sederhana lah, seperti itu. Kemudian lintasan 1, 2, 4, 3, 2. Bukan lintasan sederhana, tapi lintasan terbuka. Kenapa? Karena masih ada celah nih di sini yang nggak ketutup. Makanya disebut lintasan sederhana. Tidak lintasan sederhana, tapi lintasan terbuka. Nah, 1, 2, 4, 3 itu memiliki panjang lintasan 3. Karena jumlah sisi yang dilalui berjumlah 3. Jadi cuma dihitung dari si garisnya ini aja. Garisnya ada berapa. Kalau 1, 2, 4, 3 kan satu, kedua, keempat, ketiga. Berarti cuma ada satu, dua, ketiga. Maka panjang lintasannya sama dengan 3. Seperti itu. Oke, istirahat sejenak sebentar. Ada sedikit lagi. Nggak jadi, banyak ternyata. Oke, lanjut aja. Kemudian ada connected atau terhubung. Graf tak berarah G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasangan simpul U dan V di dalam himpunan V terdapat lintasan dari U ke V yang juga harus berarti ada lintasan dari U ke V. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tak berarahnya terhubung. Graf tak berarah dari G diperoleh dengan kehilangan arahnya. Graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connected jika untuk setiap pasangan simpul sembarang VI dan VJ di G terhubung kuat. Graf di bawah merupakan graf terhubung kuat karena untuk sembarang sepasang simpul di dalam graf terdapat lintasan. Nah, contohnya ini. Graf di bawah merupakan graf terhubung lemah karena tidak semua pasangan simpul mempunyai lintasan dari dua arah. Ya, jadi em, gimana ya? Ini kenapa lemah? Karena nggak semuanya simpul. Dia itu ada dua lintasan yang mengarah ke dia. Ya, ada yang cuma satu, ada yang dua dan sebagainya. Kalau seandainya dia ini dua, ya, misalkan dua ini, si satu kedua, si lima kedua, si ketiga kedua, ya, atau mungkin di sini ada gelang. Nah, kalau semuanya kayak gitu, maka disebut yang kuat, strongly connected seperti itu. Kemudian derajat atau degree, derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi Devi. Nah, contoh ada G1, G2, G3. Kalau kita tinjau di graf G1, dia memiliki derajat sebagai berikut. D1 sama dengan D4 sama dengan 2. Kenapa? Jadi di D1 itu ada dua garis yang terhubung ke dia. Begitupun D4, ada dua garis. D2 itu sama dengan D3, masing-masing ada tiga. Ya, satu, dua, tiga. Nah, notasi jumlah semuanya, jumlah sisi, itu kan didefinisikan dengan Devi. Devi adalah penjumlahan dari semua derajatnya. Jadi D1 ditambah D2 ditambah D3 ditambah D4. Maka jadilah 2 tambah 2 tambah 3 sampai dengan 10. Begitupun tinjauan pada graf 2. D1, ya ini, itu punya 3. 1, 2, 3. Nah, D2 itu punya 3 juga. 1, 2, 3. Sedangkan D3 itu punya 1, 2, mana D3? Nah, 1, 2, 3. Bersisian dengan sisi gelang atau loop. Ya, jadi gelang ini bakal dihitung dua. Kenapa? Karena bisa dari sini ke sini muternya, atau dari sini ke sini muternya. Nah, seperti itu. Jadi bisa berlawanan arah jarum jam, bisa juga searah jarum jam. Makanya kalau ada gelang atau loop itu dihitungnya dua, maka jadi 4. Seperti itu. Ya, cepatan loop dihitung sebagai 2 derajat. Jadi devinya sama dengan 3 tambah 3 tambah 4. Sekarang graf 3. Graf tersebut memiliki derajat sebagai berikut. Satunya ada dua, duanya ada dua, tiganya ada tiga, empat ada satu, lima ada nol. Jelas seperti ini. Kemudian derajat pada graf berarah.
Bedanya, kalau tadi itu langsung Devi, kalau ini ada day in, day out. Day in itu kalau arahnya masuk, day out itu kalau keluar. Ya, day in, derajat yang masuk ke simpul, day out, derajat yang keluar dari simpul. Dari graf terarah tersebut, derajatnya adalah sebagai berikut. Satu, day in-nya itu ada satu. Kan dia terhubung ke tiga nih. Tapi yang masuk ke dia, ya, oh maaf, day, satu, day in-nya ada dua. Yang masuk ke dia itu ada dua. Satu, dua. D in satu atau titik satu sama dengan dua. D out-nya itu ada satu. Keluar ke situ. Nah, sekarang dua. Dua, ini ada dua yang keluar, ada dua yang masuk. Ya, yang masuk itu kayak gini. Satu, dua, kemudian yang keluarnya ke satu, ke empat. Seperti itu. Dan seterusnya. Nanti, semua jumlah D in dan semua jumlah D out itu bakal dijumlahin. Nah, hasilnya itu bakal jadi Devi. Seperti itu. Istilah dalam graf lemma jabat tangan yaitu bahwa jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu dua kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan V, E, maka sigma V, em, sigma V anggota V, ya V kecil anggota V besar, kemudian D dalam kurung V sama dengan 2 E mutlak. Bayangkan setiap sisi pada graf sebagai jabat tangan antara dua simpul yang terhubung dengannya. Misalkan AB, DA-nya kan satu, ya, ke sini. Kemudian DB-nya itu satu ke sini. Berdasarkan lemah jabat tangan, maka DV sama dengan DA plus DB. DV sama dengan 2. Ini dia dihitungnya kayak anggulang ya. Satunya ke kanan, satunya ke kiri. Kayak gitu. Cuman ini untuk em, apa namanya, dua not aja. Kalau tadi kan satu not, dia punya gelang. Kalau ini dua not, punya satu sisi, tapi bisa kita anggap sebagai dua sisi. Kayak gitu. Setiap simpul akan berjabat tangan dengan simpul lain sebanyak derajatnya. Derajat simpul dan jumlah sisi yang terhubung dengannya. Jika jabat tangan dihitung, setiap sisi akan dihitung dua kali. Sekali untuk setiap simpul yang terhubung dengannya. Dan jika simpul A dan B bersisian dengan sebuah garis, maka simpul A dan B memiliki jumlah derajat dua. Oleh karena itu, jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap. Seperti itu. Terakhir, ini untuk latihan aja. Ya. Atau eh ini sebagai pembuktian lah. Jadi, kan kita dapat nih, kalau kita hitung kali ya, yang bagian sini, kan 10 ya. Nah, sebentar. Tinjau graf G1, kita lihat dari sisinya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, derajatnya itu sama aja kayak dua kali jumlah sisi. Jadi kalau seandainya sisinya ada 5, maka 2 kali 5. Jadi 10. Sama aja kayak derajatnya. Nah, ini juga sama, 2, 3, 4, 5. Tapi di ini dihitung satu ya. 2, 3, 4, 5 dikali 2, 10. Ini 1, 2, 3, 4 kali 2, 8. Hasilnya bakal sama kayak derajatnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk materi ini tentang graf, mungkin cukup sekian. Silahkan ditonton. Kalau semuanya bingung bisa dibaca ulang atau jika ada bingung bisa ditanyakan di grup atau di PC atau mungkin bisa disiapkan nanti dibahas di kelas ya, disampaikan di kelas. Mungkin itu aja. Sebelum maaf jika ada kesalahan atau kurang. Mungkin kalian bisa cari di referensi lain juga ya, kalau seandainya pengen tahu lebih atau ya itu disampaikan aja ke kami. Mungkin nanti kami bakal cari materinya supaya bisa dijelaskan di kelas. Sekian maaf jika ada kesalahan dan mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.